Baik, saya lanjutkan ya. Jadi khusus minggu ini materi kuliah semua ada di MS Teams ya. Slide-nya bisa kalian akses di tab Files, Class Materials. Di situ ada PDF dari slide kuliah hari ini. Kemudian link video ajar juga barusan sudah saya posting, saya post di thread tentang agenda kuliah minggu ini ya. Assignment untuk latihan juga harusnya sudah bisa kalian lihat, itu dischedule-kan mulai bisa dikerjakan nanti pukul 9:30 ya. Jadi itu sebagai informasi awal. Nanti kalau misalnya EduNext-nya bisa apa namanya, bisa aktif segera gitu ya, bisa digunakan kembali, ya mungkin nanti latihannya akan kami bukakan juga di EduNext, terus kalian bisa tinggal memindahkan jawaban gitu ke apa namanya, ke EduNext. Jadi disiapkan saja seperti biasa, kerjakan latihannya di file terpisah ya, mungkin di Word dulu gitu. Oke, itu pengantar pagi ya. Jadi pagi-pagi dihebohkan dengan EduNext dulu kami, sehingga mungkin terpaksa tadi saya agak telat mulainya. Oke, kita langsung masuk materi minggu ini. Jadi pertemuan minggu ini kita jadwalkan kira-kira 20 menit. Saya akan kasih introduction tentang concurrency control ya. Kalian nanti diharapkan bisa dapat peta materi ini seperti apa. Materinya sendiri akan diberikan dalam 3 minggu ke depan ya. Jadi minggu ini, minggu depan, sama minggu berikutnya. Jadi minggu 9, 10, 11 itu kita akan belajar concurrency control. Ya, nanti setelah pertemuan ini kalian selanjutnya akan diminta belajar mandiri ya. Jadi silahkan memanfaatkan materi yang sudah disiapkan ya, slide dan video ajar. Kemudian mencoba mengerjakan latihan, gitu ya. Nah, untuk minggu pertama ini sebetulnya materi yang akan kita coba cover adalah 2 ini. Jadi introduction, perkenalan, apa sih concurrency control? Kenapa masih perlu punya apa namanya, protokol untuk kontrol konkurensi gitu. Kita kan kemarin di kuliah transaction sudah bicara tentang schedule gitu ya. Terus kenapa lagi perlu protokol? Nah, kalau kalian ingat di apa namanya, di bagian akhir dari materi tentang transaction kan disebutkan bahwa pada dasarnya schedule itu tidak sesuatu yang predefined ya. Jadi kita nggak bisa tuh di awal tuh ya, sebelum transaksi dieksekusi susun dulu schedule-nya, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena pada dasarnya kan di BMS akan menerima instruksi dari sekian transaksi itu secara simultan, dan pada saat itu dia harus eksekusi instruksinya. Jadi prosesnya tuh bukan dijadwalkan dulu kemudian schedule-nya dieksekusi, bukan, tapi instruksi datang gitu ya. Terus ini harus dieksekusi. Nah, persoalannya adalah bagaimana caranya supaya eksekusi instruksi-instruksi yang datang dari sekian transaksi yang berjalan secara konkuren ini kemudian dieksekusinya tidak akan melanggar ya prinsip dari isolation. Karena concurrency control ini kan erat hubungannya dengan isolation, bahwa pada saat sebuah transaksi dieksekusi, yaitu tuh hasilnya itu ya seolah-olah dia jalan sendiri gitu. Nggak ada pengaruh dari transaksi-transaksi yang lain gitu kan, yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi bagaimana caranya menjamin tadi bahwa isolation terjaga, bahwa hasil eksekusi dari sekian transaksi ini serializable. Nah, disitulah kemudian kita punya yang namanya kontrol konkurensi. Ada sejumlah protokol yang apa namanya, yang tersedia gitu, yang didefinisikan untuk memastikan bahwa eksekusi transaksi secara konkuren ini akan selalu memberikan kondisi basis data yang konsisten, akan selalu tadi serializable. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi makanya kita perlu ya belajar concurrency control. Ya, jadi sekali lagi ya, schedule itu hasil sebetulnya. Jadi hasil dari eksekusi. Nah, gini nih, ternyata jadwal eksekusinya seperti ini, urutan eksekusinya seperti ini. Jadi walaupun namanya schedule ya, tapi ya sebetulnya dia hasil dari eksekusi. Ya, jadi bukan jadwal yang kita selama ini kenal ya. Kalau selama ini kan kita kalau dengar jadwal itu sesuatu yang merupakan rencana ya. Ini loh, nanti kita tinggal eksekusi sesuai jadwal gitu ya. Kita ikutin jadwalnya. Nah, kalau yang ini enggak. Jadi sebetulnya schedule itu adalah tadi hasil dari eksekusi instruksi-instruksi dari sekian transaksi secara konkuren. Oke. Jadi itu ya, sekedar gambaran, dan kita akan pelajari nih sekian banyak protokol ini dalam 3 minggu ke depan. Acuan utamanya masih buku
Silberschatz ya. Di edisi ke-7 itu concurrency control itu ada di chapter 18 ya, di bab 18. Targetnya ini kira-kira, jadi kalian bisa, sebetulnya ada yang kurang di sini, kalian bisa menjelaskan ya concurrency control mechanism itu seperti apa. Baru kemudian bisa menjelaskan efek dari isolation level yang berbeda, kemudian memilih gitu ya isolation level yang paling cocok untuk implementasi dari sebuah protokol tertentu. Nah, ini materi yang akan kita pelajari di 3 minggu ke depan ini ya. Kalau kalian lihat di sini ada 3 warna, memang ada hijau, ada ungu ya, kemudian ada biru yang paling bawah. Ini dibagi berdasarkan rencana pemberian materi per minggu. Jadi di minggu 1 kita akan lihat log based protocol. Jadi protokol-protokol yang basisnya kepada log. Apa sih log based protocol itu? Log based protocol itu prinsip kerjanya adalah sebelum sebuah transaksi boleh mengakses sebuah item data, dia terlebih dahulu harus mendapatkan log, ya, mendapatkan kunci untuk bisa mengakses item tersebut. Jadi log based protocol itu prinsip kerjanya seperti itu. Jadi kalau ada transaksi T1 mau akses item A gitu, dia harus punya log dulu terhadap A. Nah, jenis lognya akan disesuaikan tergantung kebutuhan aksesnya. Ya, jadi nanti basis log itu seperti itu. Nah, log based protokol yang paling dasar itu adalah two-phase locking. Two-phase locking ini intinya akan apa? Sebuah transaksi itu akan selalu dibagi menjadi 2 fase. Fase pertama adalah fase pada saat dia mendapatkan log. Ya, pada fase ini dia nggak boleh lepas log dulu. Jadi kalau misalnya ada transaksi T1, dia perlu akses item data A, B, C, D, E, ya dia akan pada fase pertama ini akan mencoba mendapatkan log terhadap A, B, C, D, E. Nah, pada saat fase 1, dia nggak boleh bebaskan log. Makanya disebutnya two-phase locking, karena pelepasan log itu baru boleh dilakukan pada saat dia sudah masuk fase kedua. Ya, jadi two-phase locking itu kira-kira prinsip kerjanya seperti itu. Nanti bisa kalian lihat sendiri di materi yang lebih detail ya, di video ajar dijelaskan secara rinci bagaimana kerjanya two-phase locking. Nah, ini yang paling dasar two-phase locking. Kemudian ada sejumlah protokol lain berbasis log ya, yang juga diperkenalkan gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini two-phase locking, kemudian ada graph-based protocol. Pada graph-based protocol ini intinya adalah dia berusaha menghilangkan kemungkinan terjadinya deadlock. Jadi deadlock ya, ini deadlock ini adalah musuh terbesar kalau kita pakai two-phase locking. Kalau kita pakai log-based protocol, kenapa? Karena kalau sebuah transaksi mau akses data kan dia harus minta dulu log. Nah, minta log ini kalau nggak diatur dengan baik gitu ya, itu bisa kemudian ada transaksi satu lagi pegang log untuk A, terus perlu B gitu. Jadi dia minta log untuk item B. Transaksi 2 ternyata sedang pegang B. Jadi log dari transaksi 1 tadi kan gagal nih. Nah, si transaksi 2 ini ternyata udah pegang B tapi butuh A gitu kan. Ya, jadi dia minta log A. Karena A sedang dipegang sama T1 kan nggak bisa. Jadi T1 nunggu T2 ngelepasin B, T2 nunggu T1 ngelepasin A gitu kan. Nah, inilah contoh deadlock. Deadlock ini udah jadi momoknya gitu kalau kita pakai log based protocol. Nah, dengan graph based protocol dia sebetulnya prinsipnya dia akan menyusun partial order dari item sehingga item itu kalau di log harus sesuai dengan urutan parsial itu. Nah, kalau sesuai dengan urutan melakukan locking, maka tadi nggak mungkin kan A dulu di log baru B, sementara ini bisa B dulu di log baru A, kan nggak bisa. Karena partial ordernya pasti ada gitu antara A dan B. Gitu kan ya. Jadi, dengan graph based protocol, deadlock itu bisa dihindari. Oke, nah tadi sudah saya sebutkan juga bahwa deadlock ini adalah momoknya protokol berbasis log, maka kita juga harus tahu bagaimana sebetulnya deadlock itu nanti dihandle, ditangani ya. Jadi kita akan lihat juga deadlock handling seperti apa. Ya. Kemudian nah ini kalau multiple granularity ini kayak gini nih. Kalian bayangin ya, sebuah item A itu misalnya item A itu adalah sebuah record. Ya. Jadi item A itu misalnya sebuah record. Jadi kalau saya mau mengakses record mahasiswa dengan NIM sama dengan 135,
Kalian tuh angkatan berapa? 19 ya, 135, 19, 500 gitu, mau saya akses. Itu kan berarti saya akan lock dulu recordnya, ya, kemudian saya baca. Nah ini kalau cuma satu mahasiswa cepet ya, tapi kalian bayangin nggak kalau misalnya saya lagi mau baca data seluruh mahasiswa teknik informatika angkatan 2019 gitu. Artinya kan ada 200 sekian records yang harus saya lock. Belum lagi kalau mau seluruh mahasiswa teknik informatika, tambah lagi kan jumlah records yang harus saya lock. Jadi akhirnya apa? Effort untuk melakukan locking jadi terlalu besar. Ya, sementara mungkin eksekusi transaksinya cepat. Gitu ya. Jadi di multiple granularity ini disediakan mekanisme untuk melakukan locking di granularitas yang berbeda. Jadi saya bisa melakukan locking di level tuple mungkin, saya bisa lakukan locking di level block misalnya ya. Saya bisa lakukan lockingnya level file atau seluruh tabel, atau bahkan mungkin saya bisa locknya seluruh database. Jadi dengan bisa melakukan locking di granularitas yang berbeda, maka effort untuk melakukan locking itu bisa dikurangi. Ya, tapi tentu saja protokolnya jadi agak lebih rumit ya dengan multiple granularity. Jadi nanti silakan kalian lihat. Nah, materi untuk minggu ini adalah ini ya, two-phase locking, graph-based protocol, deadlock handling, dan terakhir multiple granularity. Kalau saya nggak salah ada sekitar 7 video ya terkait dengan ini. Oke. Nah, terakhir ini adalah insert and delete operation, ini adalah awal dari materi untuk minggu depan. Jadi ini baru untuk minggu depan, tapi dia masih basisnya masih log ya. Nah, pada insert and delete operations ini kira-kira kalau kalian ingat lagi materi transaction, insert sama delete itu kan jadi beda ya penanganannya. Karena apa? Karena ada fenomena phantom itu kan, jadi ada cerita tuple-nya tadinya nggak ada jadi ada, atau tuple-nya tadinya ada jadi nggak ada gitu ya. Nah, jadi bagaimana nih insert and delete operation ditangani? Itu juga akan kita lihat. Itu semua adalah protokol berbasis log. Nah, kalau udah selesai protokol berbasis log, selanjutnya kita akan lihat protokol yang lain. Protokol yang berbasis timestamp. Pada protokol berbasis timestamp, di sini tidak perlu melakukan locking sebelum akses item. Tapi transaksi-transaksi itu akan dibuat berjalan seperti seolah-olah gitu ya, mereka berjalan sesuai urutan timestamp-nya. Jadi pada timestamp based protocol, di sini transaksi-transaksi yang konkuren itu akan dieksekusi sedemikian rupa sehingga nanti dia akan ekivalen dengan schedule serial berdasarkan urutan timestamp kedatangan transaksi ke sistem. Nah, itulah timestamp based protocol. Jadi nggak ada cerita locking di sini. Ya, pokoknya selama urutan ini kalau dieksekusi masih sesuai dengan urutan timestamp dari transaksi, ya instruksi akan saya eksekusi gitu. Tapi kalau nggak sesuai, maka transaksi akan di rollback. Jadi instruksi nggak bisa dieksekusi. Nah, kalau kalian perhatikan log-based protocol ini kan basisnya conflict of instructions. Jadi log-based protocol ini lebih dekat ke conflict equivalence ya. Jadi conflict serializability. Sementara kalau timestamp based protocol ini dekatnya ke view serializability. Jadi dia selalu view-nya harus sesuai dengan urutan eksekusi transaksi berdasarkan kedatangan ya, berdasarkan timestamp. Itu yang kelompok kedua. Jadi timestamp based protocol. Nah, kalau yang ketiga, validation based protocol, ini bedanya sama dua yang pertama adalah, kalau di dua yang pertama ini kan sebelum instruksi dieksekusi itu diperiksa dulu ya, dipastikan dulu bahwa eksekusi instruksi ini tidak akan melanggar isolation ya. Jadi pendekatannya itu cek dulu, kalau oke, baru eksekusi instruksinya, gitu ya. Nah, kalau validation based protocol ini beda. Kalau dia ini disebut protokol yang optimistik. Protokol yang optimistik. Kenapa optimistik? Karena kalau validation based protocol ini dia mengasumsikan bahwa pada dasarnya ini nih nggak bakal konflik. Jadi eksekusi aja dulu, gitu ya, jalanin aja dulu. Itu validation based protocol. Nanti sebelum transaksinya commit, baru dilakukan validasi untuk memastikan bahwa eksekusi transaksi ini yang tadi sudah dijalankan itu memang tidak ada pelanggaran isolation. Jadi tidak ada ya tadi pelanggaran isolation.
valid berdasarkan aturan yang didefinisikan. Nah, kalau validasinya ini berjalan sukses, maka transaksi bisa komit. Tapi kalau validasinya gagal, maka hasil dari transaksi tidak akan saya aplikasikan ke basis data. Kira-kira seperti itu. Jadi dua yang pertama, log based dan timestamp ini pessimistic, sementara kalau validation based ini optimistic. Ya, itu kelompok 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kelompok yang terakhir ini multiversions. Jadi skema multiversion. Pada protokol-protokol multiversion ini, yang dia lakukan adalah dia akan selalu membuat item data itu menjadi beberapa versi. Jadi kalau kita melakukan perubahan nilai terhadap sebuah item data, yang dia lakukan bukan menimpa versi yang lama, tapi dia akan membuat sebuah versi baru. Ya, akan membuat sebuah versi yang baru sehingga data versi lama itu masih ada. Apa gunanya dibuat beberapa versi? Gunanya adalah supaya kalau ada transaksi yang mau baca, dia itu tinggal lihat yang mau saya baca ini versi yang mana. Jadi selalu ada gitu versi yang bisa saya baca. Jadi kalau misalnya versi ini di-create oleh transaksi dengan timestamp 1, versi ini misalnya yang versi berikutnya di-create oleh transaksi dengan timestamp 10 gitu ya. Terus kalau ada transaksi dengan timestamp 5 mau baca, ya dia baca yang hasil dari timestamp 1. Sementara kalau ada transaksi dengan timestamp 15 mau baca, dia baca yang versi 10. Jadi dilihat ya, karena ada beberapa versi, selalu yang namanya read itu akan berhasil. Nah, multiversion scheme sendiri ada 3. Ya, ada multiversion timestamp ordering, ini pendekatannya menggunakan timestamp. Ada multiversion two-phase locking, kalau ini pendekatannya menggunakan log base. Ya. Dan terakhir ada snapshot isolation. Ya, jadi ada 3 versi ini, dan yang terakhir sekali akan ditutup pembahasan mengenai concurrency control ini, bagaimana implementasi dari weak levels of consistency. Kalau diingat kembali kan, sebetulnya yang kita target itu kan serializability gitu ya, tapi kadang-kadang kan masih oke ya, asal repeatable read, atau saya bolehlah read committed gitu ya, atau read uncommitted. Nah, bagaimana sih sebetulnya weak levels of consistency itu kemudian diimplementasikan ya. Jadi kira-kira seperti itu, cukup banyak ya bahasannya. Detailnya akan kalian pelajari 3 minggu ke depan. Untuk minggu ini kalian kembali ya akan pelajari log based protocol selain insert and delete operations. Jadi tadi sudah saya sebutkan ada 7 video di playlistnya. Silakan dipelajari, slide-nya juga sudah disediakan di MS Teams. Ada pertanyaan nggak? Pasti banyak ya pertanyaannya ya, tapi secara umum coverage dari concurrency control ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin kalian tanyakan, salah ya. Kalau tidak ada yang ingin kalian tanyakan, maka sekarang Sync meeting-nya bisa kita akhiri ya. Kalian sekarang bisa melanjutkan ke belajar mandiri. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian bisa post pertanyaannya di MS Teams ya. Bisa di MS Teams kelas atau di MS Teams gabungan. Terus nanti kalau memang ada hal yang ingin didiskusikan, ya silahkan saja ya, bisa disampaikan di MS Teams. Selamat belajar semua, selamat mengerjakan. Oh ya, satu lagi nih sebelum saya lupa. Tadi kan sudah disebutkan ya, materinya ada segini banyak. Terus ada latihan ya. Nah, latihannya itu ada yang two-phase locking, ada yang deadlock handling, ada yang graph-based protocol atau tree protocol, dan ada yang multiple granularity, jadi ada 4 soal. Saya sangat menyarankan kalian selesaikan materi two-phase lock sampai two-phase locking, mungkin automatic acquisition of locks juga boleh dilihat gitu ya. Terus coba aja kerjain dulu yang materi two-phase latihan two-phase locking gitu ya. Nah, habis itu, nah kalau salah nomorannya kebalik nih. Kalau nggak salah nomor 2-nya deadlock handling dulu. Jadi ya gitu maksud saya. Jangan diselesaikan dulu semua baru ngerjain latihan, tapi habis two-phase locking coba dulu kerjain latihan tentang two-phase locking gitu. Habis graph based protocol, coba kerjain latihan yang tree protocol.
Habis deadlock handling, coba kerjain latihan yang deadlock handling. Sehingga apa? Sehingga satu subtopik itu kalian bisa kerjakan dulu latihannya dengan baik, baru kemudian pindah ke subtopik berikutnya. Saya sarankan seperti itu, karena kalau nanti ini dibaca dulu semua, itu kan jadi campur aduk ya, belum sempat diendapkan, belum sempat berlatih gitu ya. Nanti giliran ngerjain latihan hilang semua takutnya. Ya, jadi saya sarankan mengerjakan latihannya seperti itu. Oke, baik. Saya pikir kita akhiri Sync meeting ini. Selamat belajar semuanya. Jika ada masalah, kalian bisa sampaikan di MS Teams ya. Tetap semangat semuanya. Selamat pagi. Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Bu.